Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 28 April 2026 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Oke, sekarang yang bisa saya katakan adalah kita stuck ya. Yang bisa saya katakan sekarang adalah kita mengalami market yang stuck. Jadi kalau sekiranya kita akan mengalami pergerakan ekstrim, saya rasa kita akan mengalami stuck yang cukup cukup signifikan ya. Karena kalau dilihat juga kita bisa berkaca seperti kejadian di Maret bulan lalu sebelum FOMC kemarin. Ya, jadi kan FOMC kemarin kan di Maret itu di sini ya. Kita bisa melihat marketnya itu stuck ya kan, marketnya stuck dari hari Senin ya, Senin pagi di sini. Kalau bisa cek juga di sini marketnya itu secara candle 4 jam tuh tidak pernah keluar dari sini ya. Tidak pernah keluar dari range-nya dari jam 6 pagi hari Senin sampai di hari Rabu malam. Ya, Rabu sore menuju malam lah. Nah, kalau dilihat sekarang apakah kemungkinan kita nge-stuck lagi di sini? Kalau dilihat ya, ini saya hapus dulu karena marketnya diem di tengah sih sebenarnya ya, jadi agak berat di sini. Saya hapus dulu ya kan. Kalau dilihat apakah kita bergerak dalam kondisi stuck. Kalau kita bicarakan dengan di hari Senin di tanggal 16 Maret jam 6 pagi ya kan. Senin di sini jam 6 pagi, kalau dilihat di sini apakah kita akan stuck di dalam range H4-nya yang segini? Bisa jadi ya, bisa jadi, dan ini pun terbukti sementara ini ya. Sementara ini sekarang kan masih hari Selasa pagi, jadi masih terlalu dini dikatakan kalau misalnya kita akan seperti mengulang kejadian tanggal 16 Maret sebelum FOMC kemarin ya kan. Masih terlalu dini dibilang ini kita masih bergerak di dalam stuck range yang sebesar ini dari 4671 sampai 4710 per time frame 4 jam ya, masih dini banget. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, karena kemarin tidak ada news sama sekali, dan kalau dilihat juga berdasarkan berita kalender pun juga tidak ada, dan hanya dari segi geopolitik. Dan kalau update dari segi geopolitiknya bahwa di sini nanti kita akan mendapatkan yang dimana Trump akan mendiskusikan proposal yang kemarin diberikan sama Iran terkait kalau bisa, karena sekali lagi ya, kemarin itu kan proposalnya dikirim ke Amerika dari Iran, itu kan mengenai masalah Selat Hormuznya. Tapi dari segi nuclear weaponnya itu masih dipospon dulu, karena sekali lagi nuclear weaponnya itu akan dibahas jika semisalnya masalah Selat Hormuz itu selesai. Jadi ibaratnya, nah sekarang kita nggak tahu nih ya, apakah ibaratnya Amerika di sini mau ngikutin maunya Iran dulu, karena kan Pakistan juga ngebet yang dimana kalau bisa sanksi ataupun blokade yang ada di Selat Hormuz itu kan kalau bisa cepat dibuka gitu kan, supaya pergerakan dari jalur minyak itu kembali lagi normal, supaya untuk energy price itu tidak terlalu lama recovery-nya gitu ya. Inginnya Pakistan juga gitu ya kan, karena dibilangnya juga Selat Hormuz itu menjadi titik fatal ya, titik vital sebenarnya juga. Kalau misalnya tidak ada perundingan masalah Amerika Iran, ya itu mungkin karena blokade dari Hormuz itu sendiri. Jadi pengennya Iran itu ya seperti yang dipengenin juga sama Pakistan. Nah, sekarang kita tinggal menunggu reaksi dari Amerika ya. Dari juru bicaranya di sini, juru bicara White House-nya dibilangnya bahwa Amerika di sini, lebih tepatnya Trump di sini akan mendiskusikan proposalnya dengan timnya hari ini, ya kan? Dan dari beliau sendiri ya, Sekretari Lee Pitt di sini ya mengatakan bahwa Amerika intinya masih sedang berusaha nyari tahu gitu kan maunya kayak gimana. Dan kalau dilihat juga di sini update terbarunya adalah proposal dari Iran di sini memang tidak tidak membahas dari program nuklirnya, yang sekali lagi tujuannya dari Amerika itu kan supaya Iran tidak punya yang namanya senjata nuklir ataupun pengayaan nuklir terbarunya gitu kan. Cuman ya nggak tahu deh, ini kalau dilihat
marketnya nge-stuck dan juga kita sudah di hari Selasa juga ya kan, dalam kurun waktu bisa dibilang 48 jam lagi ya, 48 jam juga sih, berarti bisa dibilang berarti 24 ya tambah 12 lah ya, berarti sekitar 36 jam lagi kita akan mendapatkan FOMC di hari Kamis pagi ya. Jadi kalau kalian ingin trade hari ini, sekali lagi ya, ini marketnya masih sangat luar biasa ekstrim, nggak jelas dari hari Rabu minggu lalu ya. Dan kalau kita melihat ini apakah seperti pola kemarin kan saya udah infokan bahwa seperti pola yang namanya falling wedge ya kan, karena kita mendapatkan low yang lebih rendah juga. Nah kalau kita berkaca seperti kejadian di sini ya, berkaca kejadian di tanggal 16 Maret itu berbeda. Karena kalau dibilang di 16 Maret di sini saya lebih prefer ngelihatnya ini sebagai triangle karena ini pure banget kelihatan ya kan. Dari sini ya, dari sini ke sini dan juga ke sini. Nah, ini pure banget kita ngelihat ini sebagai symmetrical triangle atau enggak ya, apapun lah bahasanya ya. Pokoknya triangle yang intinya bakal melanjutkan penurunan. Sekalinya dia break triangle langsung drone ke bawah ya kan. Nah, untuk sekarang di sini kalau kalian ada yang beranggapan ini sebagai descending triangle, yang dimana descending triangle berarti kan melanjutkan penurunan ya. Berarti kalian itu ngelihatnya adalah dari sini ke sini ya, dengan titik bawahnya adalah ada di harga ini low yang kemarin di hari Rabu dini hari ya, yang ada di harga 4667. Jadi ini kalau kalian mau memetakannya sebagai descending triangle juga bisa ya, tapi kalian ini ngelihatnya agak bias. Kenapa? Karena kalau dilihat ini kan kita mendapatkan low yang lebih rendah ya. Saya sih tidak tidak mengendahkan adanya low yang lebih rendah ya, makanya saya pribadi ngelihatnya ini sebagai bukan descending, falling wedge ya, falling wedge, sorry saya lupa namanya. Jadi yang kayak begini dan juga yang begini. Tapi sekali lagi ini overall terserah marketnya mau kemana ya. Kalau dia melihatnya ini sebagai tadi ya kan, descending triangle. Kalau descending triangle kita akan mendapatkan penurunan fix di bawah 4600. Ini jebol ya. Ini resisten become supportnya yang valid dari awal April kemarin, ini akan dijebol dan targetnya itu bisa sampai low di 4550. Bisa sampai sini. Ya, shadow yang di sini akan bisa dijemput. Tapi kalau ini dianggap sebagai falling wedge, yang dimana potensial kalau falling wedge itu kan berarti break ke atas ya kan, karena ini sebagai potensi adanya reversal. Kalau ini break ke atas berarti kemungkinannya naiknya bisa sampai 4800 lagi. Intinya kalau sekarang ini di tengah-tengah ya, kalau marketnya memihak dengan adanya situasi geopolitik dan juga FOMC nanti, dan ini nggak tahu pola apa yang akan terbentuk ya kan, dan dan akan dipilih seperti apa, apakah descending ataupun falling wedge, targetnya ini akan jauh ya. Kalau dia descending, targetnya adalah sampai 4600 plus 4600 ke bawah ya, bisa sampai 4550. Kalau dia adalah falling wedge, dia akan jebol 4800 dan target tertingginya adalah sampai 4850. Intinya 4550 dan 4850 akan menjadi titik kunci, dan ini juga merupakan daily-nya. Nah, ini sekarang saya breakdown lagi ya. Tadi kan kita lihat di time frame H4 sebagai apakah pola descending atau falling wedge. Nah, dari segi daily-nya pun ini sebenarnya adalah target yang bisa dibilang possible dicapai jika misalnya marketnya memilih untuk entah itu pergabungan FOMC dan geopolitik atau mungkin ada crash salah satu. Ya, jadi sekali lagi ini marketnya bisa nge-crash loh ya, dalam artian tidak sinkron. Kalau misalnya, ini saya infokan aja di awal dulu ya, kalau misalnya FOMC dan juga geopolitik itu tidak sejalan, tiba-tiba sebelum FOMC kita mendapatkan yang namanya gencatan senjata, clear, Amerika setuju mengangkat blokadenya, nah itu bisa beda cerita. Kemudian FOMC tiba-tiba nanti potong suku bunga, ataupun bukan potong suku bunga, tetap tidak akan ada potong suku bunga sampai kapan hari gitu kan. Itu yang dimana berarti dianggap sebagai hawkish gitu kan. Itu bisa putar balik lagi. Dan yang paling parahnya adalah kita mendapatkan beritanya itu beneran di hari yang sama. Di malam hari bilangnya blokade diangkat atau enggak
tiba-tiba eskalasi. Kemudian pada saat FOMC tiba-tiba pengen potong suku bunga. Wah, itu pusing sih. Ya beneran, itu kalau misalnya kejadian kayak begitu itu pusing. Jadi saran saya sih ya, jadi kalau ingin trade minggu ini, ada baiknya adalah kita itu skip sampai hari Kamis. Karena kita tidak tahu ya kan, jadwal yang pasti dari masalah geopolitik itu kita tidak tahu ya kan. Yang kita cuma bisa lihat adalah di hari Kamis pagi FOMC. Dah, kalau itu kelar, dah enak nanti kita tradingnya. Yang penting satu event besar itu sudah lewat, nanti masalah geopolitik itu kita bisa pantau gitu kan ya. Jadi saran saya lebih baik kalau ingin trade dari kemarin sekarang sampai besok itu kalau bisa scalping aja, intraday-nya aja ya, jangan sampai ditahan-tahan sampai 2 hari 3 hari gitu, menurut saya enggak worth it sih. Berapapun kalian dapat, entah kalian nge-buy atau sell, ambil. Sekali lagi ambil, jangan dipaksain. Oke? Nah, sekarang kalau dilihat dari segi daily, well kita masih berada dengan kondisi bearish-nya juga ya kan. Dan kalau dilihat daily-nya di sini selama dia tidak break ini ya sebenarnya itu masih dalam kondisi bullish internal. Cuman bullish-nya di sini kan kalau dilihat kemarin saya udah infokan juga marketnya di sini kan mulai ngerem ya kan. Nah, ngeremnya di sini itu bisa dua gini ya, bisa dua kemungkinan. Ngerem dalam hal potensi putar balik bisa ya kan. Ngerem dalam hal kondisi adalah lampu merah sebelum lanjut lampu hijau. Nah, ini ibaratnya kayak kita nih di persimpangan. Kalau ibaratnya kita naik motor dengan naik kendaraan ya. Ini sekarang marketnya berada di persimpangan ya. Entah dia ini mau lanjut, ibaratnya kayak begini lah ya. Nah, kayak begini ya. Entah dia ini mau dia ke sini, di sini kena lampu merah sekarang ya. Entah dia ini kan kena pertigaan nih, ya kan? Entah nanti dia ini kena lampu merahnya di sini. Entah dia mau nanti putar balik ke atas atau ingin ngegas lagi supaya ke bawah. Jadi ini beneran marketnya ngerem karena di lampu merah nih sekarang nih, bisa saya bilang ya. Ini sekarang ada di persimpangan di pertigaan lampu merah di sini ya. Oke, jadi ini hati-hati sekali kalau ingin trade hari ini. Dan indikator pun mengatakan stokastik flat, bukan flat juga sih. Menganga, tapi dia ini masih ya kebuka tapi nggak terlalu kebuka. Kemudian dari segi RSI-nya 45 sih, agak berat ke bawah, cuman di sini masih flat aja, tidak memberikan apapun ya. H4, nah kemarin H4 saya udah infokan masalah change of character itu kan per satu candlenya ya kan, karena dimana H4 ini kan low, lower high dan lower low secara swing ya kan, tapi internalnya kita ingin mendapatkan yang namanya low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low ya kan. Di sini sudah change of character. Jadi versi H4 selama dia tidak break di bawah ini, sekali lagi ya. Secara internal H4 jika dia tidak break di bawah ini akan masih dianggap sebagai bullish internalnya. Dan kalau diukur secara Fib, ini marketnya kemarin sampai 61 reject ya kan, kemudian turun sampai 78,6 reject lagi, dan ini sekarang masih bermain-main di dalam area ini ya, masih agak berat sebenarnya. Kalau kita lihat indikator H4 setelah beberapa jam, indikator mengatakan stokastiknya kena di 50 habis itu muter, RSI-nya ya di angka 40, tidak memberikan kejelasan juga apapun ya. Dan dilihat sekarang ini kita mendapatkan stop baru sih ya. Karena kalau dilihat sekarang ini kita ada stop baru lagi. Kemarin saya ada bilang nyambung ini kan dari sini, dari 4760 sampai 4740, 4739, ini bisa saya tambah lagi itu sampai sini. Ya. Jadi high di sini, pokoknya ujung-ujungnya di sini ini adalah bisa dibilang sebagai stop order. Ataupun bisa dibilang sebagai liquidity ya, panjang banget nih, sampai atas ya kan. Ini panjang sekali nih. Oke. Jadi kalau dilihat H4 biasnya gimana? Ini biasnya sebenarnya di tengah sih, agak berat saya katakan ini sebagai bearish, tapi overall swing bearish ya. Overall ini swing bearish. Swing H4 ini masih bearish ya. Jadi kalau saya update masalah roadmapnya ya, kalau kalian bicarakan masalah swing, ini tidak cocok ya kan, karena sekali lagi menurut saya, pandangan saya adalah internal H4 ini kemarin sudah change of character ya kan, dia belum break di bawah
4657. Kalau dia break di bawah 4657 ya udah itu marketnya bubar sih ke bawah, semua akan bearish lagi. Ya, apalagi sampai break di bawah 4643 ini bakal bearishnya ekstrim. Oke. Ini bakal menjadi bearish ekstrim sebenarnya. Ya, untuk masalah support H4 menurut saya juga agak sulit ini mau diidentifikasikan di area berapa gitu kan ya. Kalau misalnya saya pakai di sini dan gabung dengan di sini juga agak kurang begitu bagus ya kan. Kalau saya pakai low di sini kurang juga. Kalau saya pakai di sini doang kejauhan gitu kan ya. Kalau saya pakainya di sini ya ini kejadian baru soalnya di hari Jumat kemarin. Jadi ini untuk support H4 saya masih agak berat di mana bisa dicari support H4-nya ya. Untuk masalah pola kayak tadi ya kan masih sama, yang dimana apakah ini potensi falling wedge atau ini adalah descending triangle, well marketnya nanti yang menentukan. Ya, mau milih yang mana ini nanti marketnya milih sendiri. Oke. Itu dari segi H4. Kemudian kalau dari segi time frame H1-nya ini liquidity kemarin sudah diambil ya 1 2 ya baru level 2 doang sih. Cuman saya pribadi ini sudah selesai sih. Ya. Ini berarti versi H1 4720 kita bisa delete karena ini tidak di respect ya kan, marketnya beneran di tengah. Rada berat sebenarnya. Yang bisa diupdate sekarang adalah H1-nya tetap bearish ya kan. Yang dimana secara H1 itu adalah point of view-nya seperti ini. Dia low, lower high, lower low ya kan. Kemudian membuat higher high, higher low, higher high. Berubah menjadi lower low, lower high, dan lower low. Jadi secara H1 di sini kembali adalah bearish ya. H1 bearish dengan di sini adalah lower high-nya. Karena H1 sekarang adalah low, lower high, dan lower low. Oke, apakah ini potensi menjadi lower high baru sebelum lower low? Bisa jadi, ya. Jadi kalau ada yang ingin ambil posisi hari ini, ya kan, kalau dilihat sih setiap harga turun di sini ada yang beli. Walaupun sebenarnya di sini setiap harga turun tidak ada membuat high yang lebih tinggi sih problemnya sih. Jadi kalau kalian lihat juga ini kan H4-nya high-nya juga kalian lihat ini kan sebagai tangga juga ya kan. Dari setiap high di sini juga H1-nya kelihatan ya kan. Dari puncaknya di sini ya kan, dari 72 turun ke 60, turun ke 53, turun ke 41, turun ke 40 dan turun ke 29. Ini semakin lama juga semakin turun ya kan. Jadi kalau dilihat apakah ini potensi melanjutkan penurunannya? Ya, ini secara time frame H4 swing ya, sekali lagi H4 swing ini adalah bearish, H1-nya adalah bearish ya. Kemudian kalau ada yang mau ambil di H1-nya paling logis sih sebenarnya kita paling pucuk di sini ya kan, paling pucuk kalau mau cari sell sih di sini sebenarnya nih. Ya, kalau mau cari pucuk banget di atas itu sebenarnya. Tapi kalau mau cari di tengah-tengah menurut saya sih ambil ekornya aja sih, kena nggak ya? Oh belum ya, ini ekornya belum kena sih, mungkin kisaran 08 nanti kalau ini marketnya naik ya kan. Kalau dia begini nanti nih set, mungkin nanti di sini kalian bisa sellnya, atau enggak kalau misalnya ini marketnya justru tembus ya kan, set tunggu di sini nanti baru kalian bisa sell. Kalau sell di bawah justru saya masih agak worry sih ya, walaupun ini H1-nya kita mendapatkan bisa boss di sini ya kan, versi H1 ya. Jadi kan H1-nya sekali lagi ini adalah low, lower high dan lower low ya kan, sudah low di sini. Jadi kalau marketnya ingin boss ya tunggu di bawah di sini. Kalau ada yang pengen sell di bawah ini ya, pengen sell di bawah 4667 ya, ini silahkan diatur bagaimana skenarionya, karena ini sekali lagi mepet ya kan, mepet dengan change of character di sini versi internal H4. Kemudian di sini juga ada change of character dari daily dan H4 swing besar ya kan. Ya, ini kalau kemungkinan bisa disambet ke bawah semua langsung extreme drop, bisa jadi entah hari ini atau besok sebelum FOMC, bisa jadi ya, bisa jadi anything can happen. Jadi kalau dilihat ya kita tunggu aja lah reaksi marketnya gimana. Oke, tapi so far ini H1-nya adalah bearish, berarti ya udah. Ya.
15 menit otomatis 15 menitnya sekarang adalah ya sekarang sih 15 menitnya ini bearish ya. Ntar ini mana lebih rendah nih? Ini adalah wait. Ini saya hapus dulu ya. Ini 67,2, ini 67,17. Oh ini ya. Berarti ini lebih rendah berarti. Seret ya. Ini berarti bos di sini di H1. Bos di H1. Oke. Dari segi 15 menitnya ya, 15 menit sih lebih prefer cari ini sih sebenarnya kalau mau cari sell-nya. Ini aduh nanggung banget nih, nanggung beneran nanggung di sini ya. Mungkin nih kalau kalian ingin cari sell-nya di versi H1 ya kan. Nanti dia naik lagi dikit, kalian cari sell bisa, atau enggak kalau ini ditembus, nanti kalian tunggu di sini baru cari sell. Kalau buy-nya wah, ini saya rasa agak berat sih kalau mau cari buy-nya ya. Kenapa? Soalnya di sini H1-nya masih bearish. 15 menitnya pun ini bearish sebenarnya ya. Jadi agak berat sih sebenarnya. Bukannya nggak bisa, agak berat. Karena kalau dilihat juga di sebelah kiri, ini demand-nya sudah diambil ya kan. Demand diambil, marketnya lari. Di sini tercipta demand juga, marketnya sudah ngambil dan sudah lari juga. Agak berat sih sebenarnya kalau marketnya turun kemudian pengen nge-buy lagi, jujur agak berat. Karena ini marketnya sudah bereaksi naik ya. Marketnya kena demand di sini dan naik ya kan. Marketnya kena demand di sini, konsolidasi, kemudian dia sudah naik. Kalau dia turun lagi, kalau dia turun lagi apakah bisa di-buy lagi? Ini agak berat. Bukannya nggak bisa, agak berat. Itu doang sih problemnya ya. Oke, jadi kalau ada yang saya sih untuk sekarang intraday-nya karena 15 menit ini sekarang adalah bearish ya. Mungkin 15 menit ini nggak usah lah ya. Kita nggak usah ngelihat 15 menitnya lah kayaknya. Ya, tapi untuk sekarang per video sekarang saya buat sih 15 menitnya ini bearish ya. Tapi dari segi dia turunnya ini tidak kena level apapun sih. Dia cuma kena kena level psikologi 4700, kemudian dia ngedrop. Dia nggak kena area supply, nggak kena area OB, nggak kena support resisten yang bagus juga gitu kan ya. Kenapa dia turun ini juga masih saya bingung di sini. Kecuali tadi ini jam 8 ini dia kena di sini ya kan. Kena di sini kisaran 4701-nya sampai 4712 tengah-tengah lah, atau enggak kalau mau dipresisikan itu adalah di sini. Nah, paling pucuk lah ini ya, 4707 sampai 4710, kemudian dia turun. Mungkin saya make sense untuk kenapa dia bisa turun. Tapi karena dia nggak kena apa-apa ya kan, cuma ibaratnya ngambil liquidity doang nih kecil. Bahkan liquidity ini pun nggak kena nih. Nggak kena nih kan tuh sampai 02 nggak kena. Jadi nggak make sense dia ini turun sebenarnya. Jadi kemungkinan ini masih bisa naik untuk dia retrace. Jadi kalau ada yang ingin ambil sell ya, sementara ini bisa tunggu di sini sekali lagi. Ya, bisa tunggu coba kita cek ya, support resisten bisa nggak kita pakai di sana. Support resisten H1, well minor sih ada ya. Dan ini adalah minor yang tercipta di kemarin, bukan di kemarin sih, tepatnya hari Jumat kemarin ya. Di sini 4710, kemudian 15 menitnya juga ya sama lah ya. Ini berarti 4710 menjadi 15 menit dan juga H1. Jadi kalau kalian ingin ambil posisi sell bisa tunggu di sini ya. Kalau dia break di atas 4710 berarti ada kemungkinan dia akan ngincer area di sini. Ya, area original order block atau enggak supply-nya di sini ya. Nah, di sini baru kalian bisa was-was apakah kalian ingin ambil banyak atau ngambil dikit. Karena sekalinya ini lewat ya. Ini liquidity-nya bakal kehantem ya. Ini liquidity bakal kehantem. Yang pertama ini adalah di harga 4729 ya kan, kehantem. Kemudian kalau dia bisa close juga H4 di atas 4736 kayak begini ya, ini tetap menjadi resisten tembok H4 ya. Kalau ini H4 juga biasa tutup di atas 4736, sebaiknya lupakan buat nge-sell. Beneran ya. Kalau dia ngegas naik tembus di atas 4736 secara H4, lebih baik jangan nge-sell. Oke, jadi window view-nya kalau ingin sell adalah sekali lagi bisa di sini, oke, atau enggak ini biarin dia naik lagi sampai sini, sampai ekstrim, baru bisa nge-sell. Itu aja sih. Ya,
Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Ingat ya, berapapun yang kalian dapat untuk di minggu ini sebelum FOMC, cabut. Ya, even tuh kalian baru dapatnya 20 pip, 30 pip, dapat cabut. SL ke break even cepat gitu kan. Karena lebih baik kita ini scalping. Tapi kalau scalpingnya justru bisa dapat 100 pip itu bagus. Tapi kalau misalnya hanya dapat 20, 30 nggak masalah. Ya. Karena sekali lagi sebaiknya kalau kalian ingin trade dengan kondisi sekarang itu adalah ya lebih amannya melewati satu event yang sangat penting dulu supaya tidak bertabrakan dan supaya mendapatkan arah yang jelas kemana arahnya. Apakah dia FOMC potong suku bunga atau enggak? Tiba-tiba geopolitik update lagi? Well, kita akan tunggu aja. Oke, berapapun yang kalian dapat sekali lagi untuk di minggu ini, ambil, cabut, jangan ditunggu lama. Atau kalian ingin skip minggu ini sampai minggu depan biar awal Mei baru bisa trading lagi juga nggak masalah. Ya, jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.